Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dan teman-teman kelas 6A akuntansi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini walaupun secara daring. Perkenalkan, saya Histi Dwi Jayanti, NIM 1903111064. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dan teman-teman saya di sini akan membahas mengenai persekutuan likuidasi. Berikut anggota kelompok saya terdiri dari Sylvia Melina, NIM 1903111050, Indi Lutfianti, NIM 1903111052, Dina Undra Tistiana, NIM 1903111054, Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903111057, Umi Handayani, NIM 1903111059, Rafina Aji Septiana, NIM 1903111063, saya sendiri Hesti Dwi Jayanti, NIM 1903111064, dan Farah Paradisa Arinal Marom, NIM 1903111066. Baik, biar menyingkat waktu, kita langsung saja menginjak ke materi. Saya Hesti Dwi Jayanti. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian likuidasi. Tahu nggak sih apa pengertian likuidasi? Nah, di sini likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Berhentinya persekutuan sebagai bisnis mencakup perhentian aktivitas bisnis persekutuan yang disebut entitas likuidasi persekutuan. Disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi sebelum persekutuan. Yang pertama, pengunduran diri atau disosiasi. Pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep hukum untuk pengunduran dari sekutuan karena yang pertama, sekutu meninggal. Yang kedua, sekutu secara sukarela mengundurkan diri, misalnya pensiun. Yang ketiga, keputusan pengadilan, seperti sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi perusahaan. Yang kedua, sekutu melanggar perjanjian persekutuan. Yang ketiga, sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan. Dan sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian persekutuan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 190311011057, akan menjelaskan tentang pembubaran atau dissolution. Pembubaran merupakan pengakhiran persekutuan kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam persekutuan sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Pengunduran diri sewaktu-waktu ini dapat terjadi sebagian besar hanya dalam bentuk pemahaman secara lisan di antara para sekutu dan tidak ada ketentuan pasti atau tindakan spesifik yang diambil. Perjanjian persekutuan dapat menghindari kejadian seperti ini yang dapat menyebabkan bubarnya persekutuan dengan memasukkan misalnya sebuah ketentuan untuk membeli kepemilikan sekutu yang keluar dari persekutuan. Yang kedua, pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu, pembubaran dapat terjadi karena yang pertama, seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan. Paling tidak terdapat setengah sekutu yang tinggal memutuskan menghentikan bisnis persekutuan. Yang kedua, ketika seluruh sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan. Atau yang ketiga, ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi atau selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 59. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu adanya keputusan pengadilan bahwa tujuan ekonomis persekutuan tampaknya tidak dapat tercapai. Yang kedua, seorang sekutu terlibat dalam suatu tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis persekutuan tidak mungkin dilanjutkan secara praktik, atau ketika tidak memungkinkan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktik sejalan dengan perjanjian persekutuan. Slide selanjutnya, terminasi atau winding up dan likuidasi atau liquidation.
Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus, yaitu penyelesaian proses penghentian bisnis. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi seperti menagih piutang, termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo bersih yang tersisa kepada para sekutu dalam bentuk kas sesuai dengan proporsi kepemilikan modal. Selanjutnya yaitu pinjaman dari sekutu. Kewajiban para sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan kewajiban persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Selanjutnya, defisit akun modal sekutu dalam proses likuidasi. Tiap sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi kepada persekutuan untuk menghilangkan defisit modal tersebut. Jadi, jika seorang sekutu gagal melakukan proporsi pembagian kerugian berupa tambahan jumlah yang diperlukan untuk membayar kewajiban persekutuan. Selanjutnya yaitu laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Laporan yang sering disebut dengan laporan likuidasi adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Laporan ini menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu, dan distribusi kas pada para kreditor dan sekutu. Laporan tersebut adalah fitur dasar akuntansi untuk likuidasi persekutuan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Paradisa, NIM 1903101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang likuidasi sekaligus atau likuidasi lump sum. Likuidasi persekutuan secara sekaligus atau lump sum liquidation merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aktiva dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal yang dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Likuidasi sekaligus merupakan fokus yang baik untuk menjelaskan konsep utama likuidasi persekutuan. Selanjutnya, realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Piutang usaha umumnya ditagihkan oleh persekutuan. Kadangkala persekutuan menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang yang tepat waktu, yang menagihnya dapat menunda proses terminasi persekutuan. Alternatif lain adalah piutang usaha tersebut dijual kepada perusahaan atau anjak piutang, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian piutang usaha dengan segera membayar uang tunai kepada pihak penjual piutang. Secara umum, pihak anjak piutang hanya membeli piutang usaha yang paling baik dengan harga di bawah nilai tercatat. Namun, beberapa anjak piutang masih berminat untuk membeli seluruh piutang dan membayar dengan harga yang jauh di bawah harga nilai tercatatnya. Sebelum dilakukan distribusi aset kepada para sekutu, baik kewajiban atau kreditor eksternal harus dibayar secara penuh atau dana yang diperlukan untuk ditempatkan dalam sebuah akun penampungan. Pihak penampungan biasanya adalah bank, menggunakan dana tersebut hanya untuk pembayaran kewajiban persekutuan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dina Undrati Stiana, NIM 1903101054. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui, nama dan alamat kreditor, dan jumlah terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Kreditor yang belum terjadwal akan diketahui selama proses likuidasi. Proses likuidasi melibatkan beban dan biaya hukum dan akuntansi tambahan. Beban perusahaan menanggung biaya penghitungan usaha, seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen, dialokasikan terhadap akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi secara umum yang memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan menyangkut pembayaran secara periodik atau cicilan bertahap.
kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Pihak akuntan secara khusus harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas, karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Untuk para akuntan dalam menentukan pembayaran bertahap yang aman kepada para sekutu antara lain yang pertama yaitu tidak mendistribusikan kas kepada sekutu sehingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi akuntan maupun potensial telah dibayarkan atau dicadangkan seperlunya. Yang kedua yaitu setelah akuntan mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa kredit pada akun modal menunjukkan bahwa distribusi aset dan kas yang aman dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Indul Lutfianti, NIM 19031052, akan menjelaskan mengenai ilustrasi likuiditasi bertahap. Ilustrasi yang digunakan dalam likuidasi sekaligus dari persekutuan ABC sekarang juga digunakan untuk mengilustrasikan likuidasi secara bertahap. Aldi, Bayu, dan Citra memutuskan untuk melakukan likuidasi terhadap usaha mereka selama beberapa periode waktu dan menerima distribusi kas yang tersedia secara bertahap selama proses likuidasi. Ringkasan neraca saldo perusahaan per tanggal 1 Mei 2005 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Persentase pembagian laba dan rugi masing-masing sekutu juga ditentukan. Persekutuan ABC neraca saldo per tanggal 1 Mei pada tabel. Kas sebesar 10 juta rupiah, aktiva non-kas sebesar 90 juta rupiah, kewajiban sebesar 42 juta rupiah, modal Aldi 40% sebesar 34 juta rupiah, modal Bayu sebesar 40% 10 juta rupiah, modal Citra 20% sebesar 14 juta rupiah, lalu totalnya yaitu 100 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana distribusi. Pada awal proses likuidasi adalah umum bagi para akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Distribusi bertahap aktual ditentukan dengan menggunakan laporan realisasi dan likuidasi yang dilengkapi dengan schedule pembayaran aman kepada para sekutu sebagaimana yang telah ditunjuk pada bab ini. Rencana distribusi kas merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas apabila telah tersedia uang tunai. Ya, saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Kemampuan menanggung kerugian. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan menanggung kerugian atau disebut dengan loss absorption power LAP. LAP seorang sekutu diartikan sebagai kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal dan pinjaman sekutu dilunasi. Kemampuan menanggung kerugian merupakan fungsi dari dua elemen, yaitu LAP sama dengan saldo akun modal sekutu dibagi dengan bagian laba dan rugi sekutu. Sebagai contoh, pada 1 Mei 2025, Aldi memiliki saldo kredit akun modal sebesar 34 juta dan 40% dari bagian laba dan rugi persekutu ABC LAP Aldi adalah LAP sama dengan 34 juta dibagi dengan 0,40 sama dengan 85 juta.
Ini berarti bahwa kerugian dalam penghapusan aset non-kas atau beban likuidasi tambahan sebesar 85 juta akan dihapuskan saldo kredit dalam modal ALDI dengan perhitungan sebesar 85 juta dikali dengan 0,40 menjadi 34 juta. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai rencana distribusi kas. Ilustrasi berikut ini didasarkan pada contoh persekutuan ABC, neraca saldo akun-akun neraca persekutuan ABC pada tanggal 1 Mei 2025. Persekutuan ABC neraca saldo pertanggal 1 Mei 2025, akun kas pada sebelah debit 10 juta dan aktiva non-kas pada sebelah debit 90 juta. Kewajiban pada akun kredit modal ALDI 40%, 42 juta dan modal Bayu 40%, 34 juta pada akun kredit. Modal Citra 20% pada kredit 14 juta. Total debit 100 juta dan total kredit 100 juta. Para sekutu meminta rencana distribusi kas pertanggal 1 Mei 2025 untuk menentukan distribusi pada saat kas tersedia selama proses likuidasi. Rencana seperti itu selalu memberikan pembayaran kreditur eksternal sebelum distribusi dapat dilakukan kepada para sekutu. Pengamatan penting dari contoh tersebut, kemampuan menanggung kerugian masing-masing sekutu dihitung ketika saldo modal sebelum likuidasi dibagi dengan persentase pembagian rugi pada sekutu. Sekutu yang paling tidak rentan akan menjadi yang paling utama untuk menerima pembayaran tunai setelah pembayaran kepada para kreditur. Lab ALDI dan Citra sekarang akan seimbang dan mereka menerima distribusi kas hingga lab masing-masing menurun ke tingkat-tingkat berikutnya sebesar 25 juta sebagai lab Bayu. ALDI dan Citra akan menerima distribusi kas sesuai dengan rasio pembagian ruginya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rafina Aziz Septiana, NIM 1903-10-1063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengubahan persekutuan menjadi perseroan. Neraca saldo persekutuan ABC pada tanggal 1 Mei 2025 sebagaimana yang ditunjukkan sebelumnya digunakan untuk mengilustrasikan pengubahan persekutuan menjadi perseroan. Misalkan para sekutu bersepakat untuk mengubah persekutuan menjadi perseroan dan bukan melakukan likuidasi sebagaimana yang dijelaskan dalam bab ini. Perseroan yang baru disebut sebagai PT Induk. Pada saat pengubahan dari persekutuan menjadi perseroan, seluruh aset dan kewajiban harus diperiksa dan dinilai berdasarkan nilai pasar. Keuntungan atau kerugian yang timbul harus didistribusikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi masing-masing sekutu. Misalkan, aset non-kas memiliki nilai pasar sebesar 80 juta, kerugian nilai pasar sebesar 10 juta dialokasikan ke dalam akun modal para sekutu sebelum pembentukan perseroan sebagai berikut. Modal ALDI sebesar 4 juta di debit, modal Bayu sebesar 4 juta di debit, modal Citra sebesar 2 juta di debit, dan aset non-kas sebesar 10 juta di kredit. Mengakui kerugian akibat pengurangan aset menjadi nilai pasar. Tentu saja dalam praktiknya akun aset tentulah yang akan digunakan, bukan klarifikasi umum seperti aset non-kas. Keuntungan atas revaluasi aset juga dapat terjadi jika sebelum persekutuan yang sukses memiliki untuk merubah menjadi perseroan.
Selanjutnya ada aset neto persekutuan mempunyai nilai wajar 48 juta dalam kurung 90 juta aset dikurangi 42 juta kewajiban. Perseroan menerbitkan 4.600 lembar saham biasa dengan nilai pasar 1.000 per lembar untuk ditukar dengan aset dan kewajiban persekutuan ABC. Ayat jurnal yang dibuat PT Induk untuk memperoleh aset dan kewajiban persekutuan yang ditukar dengan penerbitan 4.600 lembar saham sebagai berikut. Ada kas di debit sebesar 10 juta, aset non-kas di debit sebesar 80 juta, kewajiban ada di kredit 42 juta, saham biasa ada di kredit 4.600, tambahan modal di setor Agio ada di kredit sebesar 43.400.000. Selanjutnya, para sekutu membuat ayat jurnal berikut ini pada buku persekutuan. Ayat jurnalnya adalah investasi dalam saham PT Induk sebesar 48 juta di debit, kewajiban sebesar 42 juta di debit, kas sebesar 10 juta di kredit, aset non-kas sebesar 80 juta di kredit. Penerimaan saham PT Induk untuk aset neto persekutuan. Ingatlah kembali bahwa aset non-kas telah dikurangi nilainya sehingga menjadi nilai wajar dalam ayat jurnal final adalah sebagai berikut. Modal Adi sebesar 30 juta di debit, modal Bayu sebesar 6 juta di debit, modal Citra sebesar 12 juta di debit, dan investasi pada saham PT Induk sebesar 48 juta di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami terkait persekutuan likuidasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.